Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Dr. Reza Abdul Salam, spesialis anak. Saat ini kita berdiskusi dengan Dr. Rati Fadilah, konselor laktasi yang bekerja. Kami bekerja sama di Klinik Utama Yasmin Ciganjur. Oke. Selamat sore Dr. Rati. Halo Mas. Yes. Oke. Jadi kita lagi bulan Ramadan. Sambil nanya-nanya ke Dr. Rati, apakah ibu menyusui, apakah tetap boleh berpuasa? Selanjutnya saya akan bertanya kepada beliau. Oke, bagaimana Dr. Rati menurut pandangan sebagai konselor laktasi, apakah ibu menyusui bolehkah berpuasa? Oke, jadi untuk ibu-ibu yang lagi menyusui tapi pengen berpuasa, sebenarnya diperbolehkan ya dok ya. Oke. Tapi kita lihat dulu dari kondisi ibu menyusui tersebut. Iya, oke. Yang pertama kita juga harus lihat kondisi umum dari fisik ibunya gimana. Apakah kondisinya dalam keadaan yang baik gitu, nggak tiba-tiba lagi puasa ibunya haus banget atau lemes banget gitu. Terus yang kedua kita bisa lihat juga dari usia bayi. Bayi biasanya kurang dari 6 bulan atau bayinya udah lebih dari 6 bulan. Nah, ibu-ibu menyusui yang bayinya masih kurang dari 6 bulan memang seharusnya dan ya dianjurkan sebenarnya untuk tidak berpuasa dulu gitu ya. Jadi karena pun dari agama ya dok juga masih ada keringanan gitu untuk ibu-ibu menyusui ini untuk tidak berpuasa gitu. Jadi kita harus lihat kondisi ibunya dan kondisi bayinya gitu. Tapi kalau misalnya memang mau berpuasa ya nggak apa-apa gitu, silahkan, asalkan di saat nanti berpuasa kalau misalnya ibu ngerasa ibu nggak kuat, misalnya haus banget atau lemes banget, itu jangan dipaksakan untuk melanjutkan berpuasa gitu. Oke, makasih Dokter Rati. Untuk pertanyaan berikutnya dok, kira-kira apakah dengan berpuasa, apakah ada impact khusus gitu atau kejadian khusus kepada ibu atau kepada anaknya dok? Kalau ke ibunya mungkin ada ya dok ya, tapi nggak semuanya gitu. Jadi tergantung dari ibunya sendiri gitu. Jadi sebaiknya kalau ibu-ibu menyusui yang mau berpuasa, ini benar-benar harus menyiapkan dirinya itu dengan baik gitu ya dok ya. Harus ada persiapannya gitu. Persiapannya itu apa gitu? Ya ibu tuh harus mempersiapkan kebutuhan cairannya ya dalam sehari karena kan cuma boleh minum pada saat sahur dan berbuka ya. Jadi dioptimalkanlah di 2 waktu itu untuk mencukupi kebutuhan cairannya ya yang berkisar sampai 3 liter gitu kalau untuk ibu menyusui ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari efek-efek yang tadi seperti lemes banget atau habis menyusui itu jadinya haus banget atau lemes gitu, nggak ada tenaga, itu usahakan makanan yang dikonsumsi pada saat sahur dan berbuka itu adalah makanan-makanan yang bergizi seimbang gitu ya dok ya. Jadi kayak ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada sayur, ada buah, dan cairan tadi yang harus dipenuhi. Dok, kira-kira maaf nih, kalau dengan orang berpuasa apakah bisa menurunkan dari volume ASI yang dikeluarkan gitu? Nah, pada beberapa ibu ada yang berpengaruh gitu dok. Tapi nggak semuanya ya? Enggak. Tapi memang berpuasa bisa menurunkan kadar ASI gitu. Cuma memang nggak terlalu signifikan gitu. Tapi memang ada lah dirasakan oleh ibu-ibu yang menyusui ini kalau ASINya tuh jadi lebih sedikit gitu atau anak bayi-bayinya itu jadi nggak mau nyusu ya. Jadi rasanya berubah tuh gimana tuh? Jadi nursing strike gitu tiba-tiba ya. Jadi bayinya itu nolak nyusu karena mungkin aliran ASI-nya itu yang berpengaruh ya. Jadi bukan masalah rasa berarti ya, lebih ke volume ya? Enggak, lebih ke volume. Dan kalau kayak gitu udah ada kejadian nursing strike berarti udah ya, berarti puasa aja berarti kan? Ya, lebih baik seperti itu ya? Lebih baik tidak berpuasa. Kira-kira dok, ada makanan khusus nggak dok untuk si ibu ini, tadi selain dokter bilang
tadi harus dipenuhi makanan karbo, protein, lemak. Kira-kira ada makanan khusus untuk si ibu hamil, ibu menyusui ini? Makanan khusus sih nggak ada ya. Yang penting harus mencukupi gizi seimbang itu, karena kan di situ udah ada semua harus. Jadi ingat lagi yang isi piringku, ya benar ya dok, isi piringku itu kalau satu piring dibagi dua ya. Jadi ada karbohidrat, ada proteinnya. Nah untuk protein juga, kalau untuk ibu menyusui kan ada tambahannya sekitar 20 gram. Ya itu jadi dia lebih dibanyakin proteinnya. Di situ proteinnya ada protein hewani, ada protein nabati gitu. Terus ada sayur, ada buah. Nah jadi kalau untuk makanan-makanan khusus tidak ada ya, karena udah mencakup di situ seharusnya semuanya gitu. Berarti nggak cuma ke es kelapa sama kolak aja berarti. Jadi kalau misalnya ibu-ibu menyusui mau puasa nih, kalau pas lagi buka tuh jangan langsung makan yang manis-manis ya dok ya. Digeber langsung kayak itu ya. Karena biasanya kalau makan yang manis-manis tuh biasanya cepet kenyang gitu. Cepet kenyang. Akhirnya yang nanti makan berikutnya jadi nanti makanan yang seharusnya itu gizi seimbang itu jadi nggak termasuk semua gitu, gara-gara makan udah manis-manis udah kenyang. Iya, siap. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dok, kira-kira perlu suplemen khusus nggak sih untuk ibu yang menyusui saat berpuasa ini? Kalau suplemen ya namanya suplemen ya, tambahan ya dok. Tambahan aja, oke ya. Jadi tidak suatu keharusan, cuman kalau misalnya memang mau konsumsi suplemen ya nggak apa-apa gitu. Suplemen yang memang sebelumnya mungkin udah dikonsumsi ya dok ya, kayak vitamin D, vitamin C, nggak apa-apa, lanjutkan aja gitu. Asalkan ya tetap gizi seimbang tadi harus dioptimalkan gitu sama cairannya. Oke. Dok, saya menarik tadi dok yang dokter bilang masalah bayi 6 bulan, yang kurang dari 6 bulan nih, kalau bisa ibu yang menyusuinya itu tetap berikan asinya dan tidak berpuasa, dan kalau di atas 6 bulan boleh untuk berpuasa gitu. Nah kira-kira kenapa dok ada batasan di usia 6 bulan dok? Karena kalau bayi-bayi kurang dari 6 bulan masih masa ASI eksklusif gitu ya dok. Satu-satunya sumber nutrisi dari ASI gitu. Jadi ya kalau misalnya ibunya berpuasa terus berpengaruh gitu terhadap kondisi bayinya ya, kayak tadi contohnya ya, misalnya ASI ibunya jadi berkurang gitu, nanti ada masalah-masalah menyusui yang terjadi mungkin di bayinya gitu. Jadi ya lebih amannya kalau misalnya bayi udah di atas 6 bulan gitu kalau ibu mau berpuasa, karena sudah bayi juga udah diberikan MPASI gitu ya dok. Jadi dapat tambahan kalori dari ASI itu. Jadi ada tambahannya. Mungkin sekian obrolan dari kami, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu di rumah. Jika ingin mengetahui kesehatan anak dan masalah laktasi, ibu bisa berkunjung ke klinik kami di Klinik Utama Yasmin di daerah Ciganjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.